Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta pendidikan dasar kepramukaan tahun 2020 Racana Gajah Mada dan Racana Tribuana Tunggal Universitas Gajah Mada yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jati Mardiatno. Saya adalah pembina Gugus Depan Yogyakarta 03073 Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Gugus Depan Pramuka di Universitas Gajah Mada. Adik-adik semuanya, jadi sebelum saya menyampaikan materi yang sesungguhnya, saya ingin menyampaikan sedikit tentang hasil dari simposium tentang nilai-nilai ke-UGM-an dan nilai-nilai kepramukaan ya, yang dapat disaksikan pada tayangan ini, di mana pada simposium yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu ya, sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan dalam penguatan nilai-nilai yaitu berkarakter, berwawasan, dan berkebangsaan. Nah, jadi berkarakter di sini maksudnya adalah memiliki iman, takwa, akhlak mulia, dan sebagainya. Kemudian memiliki wawasan nasionalisme, cinta tanah air, dan memiliki semangat bela negara. Kemudian berkebangsaan yaitu taat hukum, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, tenggang rasa, toleransi, kerjasama, solidaritas, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya keberadaan pramuka di Universitas Gajah Mada juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya gugus depan di perguruan tinggi. Seperti dapat dilihat pada tayangan berikut ini, yaitu gugus depan di perguruan tinggi itu mulai berdiri pada tahun 1981 berdasarkan surat keputusan bersama antara Ditjen Dikti dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya SK Kuartir Nasional pada tahun 1987 yang mengatur tentang pengembangan gugus depan di perguruan tinggi, dan yang paling akhir itu adalah adanya Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang mengeluarkan surat keputusan tahun 2011 ya dengan nomor 180A berupa petunjuk pelaksanaan gugus depan pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Nah, jadi sebetulnya gugus depan yang ada di perguruan tinggi itu sudah lama sejarah pembentukannya, dan itu juga yang melandasi pentingnya adanya gugus depan yang ada di perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini pramuka di Universitas Gajah Mada. Nah, mengapa perlu ada gugus depan di perguruan tinggi? Jadi dapat dilihat pada tayangan berikut ini, yaitu gugus depan di perguruan tinggi itu diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa ya, dengan meningkatkan peran perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma ya melalui pendidikan atau kegiatan kepramukaan. Jadi bisa dilihat dalam tayangan berikut ya bahwa tujuan akhir ya dari gugus depan perguruan tinggi itu adalah untuk membentuk karakter anak-anak muda sebetulnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa masuk ke bagaimana atau sejarah ya berdirinya pramuka di Universitas Gajah Mada. Nah, bisa dilihat pada tayangan berikut ya, ini bisa dilihat itu ya adalah beberapa foto ya bagaimana kakak-kakak Anda di sini ya. Di sini bisa diketahui bahwa Universitas Gajah Mada itu memiliki gugus depan yang awalnya itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang berdiri sejak 15 Agustus tahun 1981. Nah,
Kemudian selain sebagai UKM ya, jadi pramuka yang ada di UGM itu juga adalah bagian dari Gusepan yang berpangkalan di perguruan tinggi. Nah, dan di sini terdiri dari 2 racana ya, yaitu Racana Gajah Mada dan Racana Tribhuwana Tunggadewi. Nah, kemudian bisa dilihat di sini bagaimana sebetulnya asal muasal ya atau sejarah berdirinya pramuka di Universitas Gajah Mada. Jadi sebelum berdiri pada tahun 1981 sebenarnya sudah ada rintisan sejak tahun 1978 ya. Dan sebenarnya yang merintis ini adalah kakak-kakak kita ya. Dulu yang merupakan aktivis di Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian tidak hentinya itu melobi pihak Universitas Gajah Mada untuk dapat mendirikan gugus depan yang berpangkalan di UGM ini. Nah, namun demikian perlu waktu sekitar 2 tahun untuk meyakinkan pihak universitas ya, dan kemudian pada tahun 1980 ya UGM sudah membuka peluang ya, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penjajakan awal kegiatan kepramukaan ya, yang itu dimulai pada bulan April tahun 1981, dan hasil penjajakan itu ternyata diperoleh lebih dari 350 mahasiswa UGM itu memiliki minat terhadap kepramukaan. Nah, lalu pada bulan Mei, tepatnya tanggal 16 dan 17 Mei, itu mulai dilakukan konsolidasi, pembentukan pramuka di UGM, dan kemudian dibentuklah yang namanya Sangga Kerja Kegiatan Awal atau SKKA. Nah, di sini mulai dari periode SKKA berdiri, kemudian terus berkembang ya. Nah, dapat dilihat pada tayangan berikut ya, apa saja kegiatan-kegiatan, aktivitas yang dilakukan. Di sini saya bagi dari mulai SKKA berdiri sampai dengan tahun 1990 ya. Banyak kegiatan ya, dan juga dinamika dari ini racana yang ada di sini, mulai dari pembukaan gugus depan ya, lalu Diksarpram yang pertama itu pada bulan Agustus 1981, dulu namanya adalah Gladian Terpadu ya. Kemudian musyawarah Pandega yang pertama itu dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1982, yang itu kemudian mengakhiri masa bakti SKKA, digantikan oleh Dewan Racana, Racana Gajah Mada, dan Racana Tribhuwana Tunggadewi. Nah, periode tahun 1981 sampai 1985 itu adalah masa untuk pencarian bentuk ya. Jadi sebagai organisasi yang baru saja berdiri ya, kemudian juga kegiatannya itu seperti apa, itu adalah masih masanya mencari-cari. Nah, namun demikian beberapa kegiatan yang sudah diikuti waktu itu dan diselenggarakan, misalnya kegiatan Rover Mood ya, atau pertemuan ini penegak ini ya tingkat dunia ini yang ada di Australia dan Tasmania. Kemudian juga waktu itu sempat diadakan ini kursus mahir dasar tingkat nasional untuk dosen perguruan tinggi, kalau nggak salah start tahun 1983, kerjasama dengan Kuartir Nasional. Kemudian beralih ke periode tahun 1991 sampai tahun 2000. Nah, di sini terjadi penyesuaian bentuk organisasi mengikuti SK Kuarnas nomor 80 tahun 1988 tentang pola dan mekanisme pembinaan penegak dan pandega. Jadi bentuk organisasinya ya struktur organisasi yang ada di Racana itu menyesuaikan, dan sudah mulai dirintis lintasan perjalanan Racana karena sudah berjalan 10 tahun ya. Kemudian juga pembentukan Ikatan Alumni Racana. Pada periode ini juga diwujudkan garis besar haluan kerja Racana yang pada waktu itu dicanangkan berlaku selama 3 tahunan ya. Lalu juga mulai diwujudkan Mars dan Himne Racana yang sampai sekarang itu terus ada,
Lalu juga sudah ada penyesuaian nama Tribuana Tunggadewi ya, yang dulu ditulis terpisah-pisah sekarang menjadi satu, menjadi Tribuana Tunggadewi itu sejak masa bakti 95-96. Dan kalau pada awal berdirinya Racana Gajah Mada Tribuana Tunggadewi itu nomor Gus depannya 01 dan 06, pada periode sekitar tahun 1994 itu nomor Gus depan disesuaikan menjadi 1505 untuk putra dan 1506 untuk putri. Dan juga pada periode ini mulai dibuat sistem keanggotaan Racana yang terbuka. Dalam hal ini 10% dari peserta Diksarpram itu diperkenankan dari mahasiswa perguruan tinggi lain yang belum memiliki pangkalan. Itu untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di UGM. Kemudian setelah itu dari periode 1991 sampai 2000 itu ada beberapa kegiatan penting ya yang diselenggarakan maupun diikuti oleh Racana ya. Jadi di sini ada beberapa bisa dilihat ya, misalnya perkemahan Pramuka Tunanetra, kemudian ada perkemahan Pramuka Penyandang Cacat, kemudian Lustrum 2 dan Lustrum 3 ya, di mana di situ ada beberapa kegiatan seminar lokakarya, termasuk juga adanya telah kritis terhadap SKU Siaga Penggalang Menegak Pandega itu pada Lustrum yang ketiga tahun 96. Kemudian juga pada tahun 1993 itu pernah ada kegiatan Community Development Camp ya, atau semacam perkemahan wirakarya internasional yang diselenggarakan di Malang ya, kita juga ikut serta. Lalu juga ada kegiatan kerjasama antara pemuda Korea dan ASEAN, dan anggota Racana waktu itu terlibat ya mengikuti kegiatan tersebut yang diadakan di Korea Selatan pada tahun 1994 gitu. Dan sebenarnya masih banyak sekali ya kegiatan-kegiatan pada periode tersebut yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, kemudian memasuki periode dari tahun 2001 sampai sekarang, ini adalah periode pemantapan bentuk organisasi dan juga pembinaan keanggotaan. Ini menyesuaikan perkembangan gerakan pramuka dan dinamika kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada. Dan juga di sini pada periode tersebut ya itu mulai dilakukan penyesuaian bentuk kegiatan sesuai dengan dinamika kegiatan kepramukaan maupun dinamika kemahasiswaan, terutama beberapa tahun terakhir ini dengan adanya era disrupsi 4.0 dan ke depan ya era 5.0 nantinya tentu Racana juga akan menyesuaikan di sini. Dan juga pada periode tersebut itu ada perintisan Satuan Siaga dan Penggalang ya, yang itu bekerja sama dengan Perguruan Budi Mulia II. Hanya itu memang sudah diakhiri karena dari pihak Budi Mulia II waktu itu menyatakan sudah mampu untuk mandiri, sehingga dalam hal ini kemudian kerjasama itu kita hentikan. Lalu ada penyesuaian ya, nomor Gus depan menjadi 03073 untuk putra dan 03074 untuk Gus depan putri. Selain itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan di Racana, apakah itu kegiatan terlibat dalam Pramuka Peduli, kemudian juga dalam gelanggang emergency response dan dari UGM, terlibat dalam Satgas COVID-19 UGM dan lain-lain ya. Yang itu semua tidak bisa disebutkan satu persatu. Adik-adik nanti bisa menindaklanjutinya dalam sesi diskusi dengan kakak-kakak pemandu nantinya, dan juga bisa baca ya, ditelusuri melalui catatan-catatan yang ada di Racana. Jadi pada prinsipnya selama sejarah kegiatan perkembangan Racana ya, mulai dari berdiri sampai sekarang itu terjadi yang namanya dinamika kelembagaan dan kegiatan yang meliputi bentuk organisasi ini dalam kaitannya dengan kelembagaan, kemudian pola dan mekanisme pembinaan anggota, peradatan ya, termasuk pola interaksi dan sebagainya. Termasuk juga bentuk-bentuk kegiatan, apakah itu kegiatan internal maupun kegiatan eksternal di sini ya.
Dan terutama kalau kita lihat dari keputusan Kuartir Nasional nomor 176 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega, yang itu mengubah ya SK nomor 080 tahun 1988, maka ada beberapa penyesuaian kegiatan yang dilakukan di Racana tentunya di sini. Dapat dilihat di tayangan ini ya beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di Racana, dan saya yakin nanti adik-adik bisa melihat ya sendiri dokumentasi-dokumentasi yang ada di Racana, seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Racana. Nah, kemudian sebagai penutup di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini bahan untuk diskusi ya, bagaimana sebaiknya UGM berperan dalam pengembangan gugus depan gerakan pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana positioning Racana Gajah Mada dan Racana Tribuana Tunggadewi sebagai UKM di UGM. Lalu yang ketiga, bagaimana peran pramuka UGM terhadap pengembangan karakter mahasiswa UGM pada khususnya dan generasi muda pada umumnya. Jadi ketiga poin ini silakan nanti adik-adik bisa mendiskusikan dengan para pemandu, kakak-kakak ya. Kemudian nanti silahkan hasil dari diskusi ini nanti bisa menjadi bahan selanjutnya bagi adik-adik dan kakak-kakak pemandu untuk menindaklanjutinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat memandu, jadilah pramuka Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.